Bab 004. Lo. Pacalna Om dan Teng Tan. Ngapain di sini padi-padi? Tanya seorang anak perempuan yang tak lain adalah Rahel. Nona Pecel, ucap John keceplosan mengingat bagaimana kemarin Julian memanggilnya. Lacel. Seru Rahel sambil berkacak pinggang. Ndak benal ini Olang. Nama Olang didanti-danti. Mama malah nanti, lacain. Lanjutnya mengomel. Nona, ilernya masih ada tuh. Bersihin dulu sebelum keluar rumah ucap John tiba-tiba sambil menunjuk ke arah sudut bibir Rahel. Hua. Melihat anak bosnya menangis karena ucapannya, John langsung pergi dari sana. Beruntung di sana tak terlalu banyak orang sehingga tidak ada yang memperhatikan jika dia yang membuat Rahel menangis. John sengaja meledek Rahel karena ingin lebih dekat dengan anak bosnya itu. Pasalnya nanti agar mudah ia mengajak bermain dengan Rahel dan Ronan saat orang tuanya menyelesaikan masalah. Namun idenya itu ternyata salah. Akhirnya John memilih kabur karena takut ketahuan warga. Talo temuladi, bibilna atu jahit itu olang bial ndak nomong cembalanan. Wewet tantik tayak atu dini dibilang ilelan. Ndak tahu caja, ilelna atu itu ental jadi belian talo telual. Ucap Rahel sambil menangis sesenggukan. Acel, ngapain nanis di sini? Tanya Ronan yang baru saja mendatangi kerembarannya karena mendengar suara tangisan. Acel. Acel. Seru Ciara memanggil Rahel yang berada di dekat gerbang kos bersama Ronan. Lia, Mama. Seru Rahel yang kemudian menghapus kasar air mata yang mengalir pada kedua pipinya agar tak terlihat sang mama. Dasal delama, gumam Ronan saat melihat Rahel berjalan dengan langkah cerianya. Berbeda sekali saat tadi menangis sampai sesenggukan. Astaga. Aku kesiangan, seru Julian sambil berlari keluar dari unit apartemennya dengan langkah tergesa-gesa. Pukul 8.57. 25,0%. 50. Lo. Papa, seru Julian saat bertemu papanya di lobi apartemen. Papa mau ikut. Papa udah nggak sabar bertemu dengan cucu, ucap Papa Fabio yang ternyata ingin ikut Julian bertemu dengan Ciara. Tep. Papa ingin bertemu dengan cucu, bukan Ciara. Nggak usah cemburu, sela Papa Fabio yang kemudian berjalan lebih dulu. Siapa juga yang cemburu sama tua bangkotan gitu? Nggak sadar diri emang, gumam Julian sambil menggelengkan kepalanya. Ternyata Papa Fabio ingin ikut Julian setelah mengetahui keberadaan menantu dan cucunya. Lah sudah tak sabar untuk bertemu dengan kedua cucu yang baru dia ketahui itu. Sedangkan Julian sudah was-was saat berada di dalam mobil. John pasti akan mengomelinya habis-habisan. Deg-degan. Tanya Papa Fabio yang melihat Julian sedari tadi menghela nafasnya berulang kali. Mungkin. Kayak lebih was-was karena John, ucap Julian sambil meringis pelan. Ada hubungan apa kamu dengan John? Kalian. Gini. Papa Fabio menggerakkan kedua tangannya dan bersalaman, kode bahwa John juga Julian ada hubungan. Sontak saja Julian kesal karena sudah dua orang yang berpikiran begitu. Bukan. Kemarin Julian suruh John datang ke kos Ciara dan anak-anak jam 5 pagi. Julian baru bangun jam 6 lebih. Ini udah jam 7, apa nggak marah dia nanti? Nungguin 2 jam di sana, ucap Julian sambil bergidik ngeri. Kamu juga semena-mena sama John, Julian.
Gumam Papa Fabio menyalahkan anaknya yang suka seenaknya memerintah orang. Tak berapa lama, mobil milik Julian berhenti di lapangan dekat kos Ciara. Terlihat di sana juga ada mobil milik John. Namun John tak terlihat sama sekali. Julian malah senang saat tak ada John. Latakan melihat raut wajah Masanem asistennya itu. Cucu dan menantuku tinggal di lingkungan seperti ini. Tanya Papa Fabio dengan raut wajah terkejutnya. Lia, jawab Julian dengan singkat karena mencoba menstabilkan degup jantungnya yang mulai bergejolak. Kamu harus bawa mereka dari sini, Julian. Hartamu banyak, cabang perusahaan di mana-mana, aset emas dan tanah juga tak terhitung tapi istrimu berada di lingkungan seperti ini. Bahkan itu kos, masih besaran garasi mobil di rumah. Ucap Papa Fabio membuat Julian menghela nafasnya kasar. Sabar, Pak. Mereka selama ini memang hidup kekurangan, di desa pun begitu. Julian merasa bersalah akan hal itu. Beri waktu Julian untuk menebus semua waktu yang terbuang percuma itu. Julian juga akan memberikan apapun untuk Ciara dan anak Julian, ucap Julian dengan mata berkaca-kaca. Jika sudah menyangkut istri dan anaknya, Julian selalu melow. Bahkan ketika mendengar penjelasan John mengenai kehidupan anak dan istrinya di desa. La menyesal dan merasa bersalah karena tak bisa menemukan mereka lebih cepat. La juga masih terus menyalahkan Mama Marta karena kejadian perginya Ciara. Ovelium. D pukul 8.57. 50,0%. C. 51. Ciara. Dek. Ciara. Seru Julian memanggil Ciara yang malah kabur setelah mengetahui siapa yang memanggilnya. Grab. Ciara yang hendak pergi ke warung, terkejut melihat kehadiran Julian dan Papa Fabio. Ciara memilih kabur karena rasa takut dan khawatir pada mertuanya. Lah khawatir mertuanya akan mengambil Ronan dan dirinya dipisahkan dari Julian. Namun sebelum kabur lebih jauh, Julian berhasil menangkapnya dan memeluk Ciara dari belakang dengan sangat erat. Jangan pergi, Ciara. Aku mohon. Cukup hukum aku 4 tahun dengan kepergianmu. Jangan ditambah lagi. Aku bisa gil 4 jika sampai kamu hilang lagi dari pandanganku, ucap Julian dengan suara seraknya. Enggak. Aku enggak mau. Jangan ambil Ronan. Rahel dan Ronan milikku, jangan ambil salah satunya. Aku mohon, Mas Julian. Jangan pisahkan aku dari mereka. Aku tak apa pisah darimu, asal jangan sama mereka. Ucap Ciara dengan mata berkaca-kaca. Julian membalikkan tubuh Ciara kemudian mengusap kedua pipinya dengan lembut. Kamu ngomong apa, sayang? Siapa yang mau memisahkanmu dari anak-anak? Aku di sini agar kita bisa berkumpul bersama lagi. Aku, kamu, dan kedua anak kita. Ucap Julian dengan lembut sambil menempelkan dahinya pada sang istri. Tapi Mama. Stttt. Jangan bahas orang lain. Percaya sama aku, tidak akan ada lagi orang yang bisa memisahkan kita. Anak-anak akan bahagia karena orang tuanya utuh, ucap Julian menyela ucapan Ciara. 2. Janan bel dua-duaan. Nenek biang tu berbahaya wui. Terang. Brak. D pukul 8.57. 75,0%. 52. Gagal. Julian dan Ciara hanya bisa menutupi kedua wajahnya dengan telapak tangan. Malu. Pasti.
Apalagi mereka sudah seperti tertangkap basah karena ketahuan selingkuh. Terlalu fokus pada tatapan mata nan meneduhkan dari Ciara, membuat Julian lupa akan sekitar. Acel, itu panci punya siapa? Kok kamu banting-banting? Penyok itu? Tanya Ciara saat melihat Rahel membawa panci untuk dipukul-pukul kemudian malah dibanting begitu saja. Ndak tahu, Mama. Acel ambil di depan tamal olang, ucap Rahel dengan santainya. Panciku hilang. Siapa yang ambil panciku, hei? Brak. Tanpa merasa bersalah, Rahel menendang panci itu hingga masuk tempat sampah saat mendengar teriakan orang yang kehilangan barang. Papa Fabio yang sedari tadi mengamati gerak-gerik cucunya begitu shock. Ternyata tingkah laku cucunya sama barbar dengan istrinya. Ini kalau disandingkan sama mama, hancur pasti rumah. Bisa-bisa ucapkan selamat tinggal pada guci mahal dan perabot rumah tangga, gumam Papa Fabio sambil bergidik ngeri. Gak apa-apa, nanti ganti saja kalau orangnya marah. Ucap Julian menanggapinya dengan santai. Hei. Dikira beli panci itu murah. Kamu ya, mentang-mentang udah sukses. Rusak tinggal beli. Seharusnya nasehatin anaknya biar nggak merusak barang orang lain begitu, omel Ciara yang kesal karena Julian malah membela tingkah anaknya. Mama. Om ini capa. Tok mau ganti panci yang dilucakin Acel. Tanya Rahel dengan tatapan penasarannya. Om ini pacarnya mamamu, jawab Julian sambil mengerlingkan matanya ke arah Ciara untuk menggoda istrinya itu. Pacal. No. Mama ndak oleh puna pacal. Apalagi pacalna itu om. Tan om sudah puna pacal temalin. Om dan Teng duga, ucap Rahel membuat Ciara membulatkan matanya. Kamu pacaran sama? Enggak. Bohong, sayang. Itu John, asistenku. Anakmu bohong iho, fitnah ini. Ucap Julian sambil menghentakkan kakinya berulang kali karena kesal. Mana ada Acel bohong, Mama. Ni iho. Hidung Acel pecek, nda anjang. Belalti Acel butan tukang bong, ucap Rahel sambil menggerakkan jari telunjuknya ke kanan dan kiri. Ish. Pandil Mama atu cayang. Ndak ada uang aja belani pandil cayang. Janan mau Mama, lugi dong. Lanjutnya yang merasa panggilan Julian pada Ciara itu tidak cocok. Julian yang merasa kalah omongan langsung pergi sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Momen haru yang ditunggu-tunggu karena bertemu dengan istrinya hancur seketika. Ternyata ekspektasi tak sesuai dengan realita. Pukul 8.58. 25,0%. 53. Yang ada dia diganggu terus oleh anaknya sendiri. Mas Julian. Panggil Ciara yang kesal karena ditinggal begitu saja. Ciara, apa kabar? Ucap Papa Fabio yang sedari tadi diam memilih untuk berjalan mendekati Ciara dan Rahel. Apalagi Julian yang ngambek dan memilih masuk ke dalam mobil. Baik, Pak. Jawab Ciara dengan canggung kemudian mencium telapak tangan mertuanya. Rahel, salim sama Opa Gih. Kenalan dulu suruhnya pada Rahel yang bingung dengan sosok pria parubaya di depannya ini. Opa. Tanya Rahel sambil menyipitkan matanya untuk menilai Papa Fabio dari atas ke bawah. Ya, dia ayah dari papamu. Panggilnya Opa Fabio, ucap Ciara memperkenalkan anaknya dengan sang opa. Opa. Ayahnya papa. Papanya atu ciapa, Ma. Tok cuma ayahnya caja yang di sini,
Tanya Rahel yang memang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Lebih baik kamu bicara dulu sama Julian. Selesaikan masalah kalian. Setelah selesai, barulah jelaskan pada kedua anak kalian. Biar mereka nggak kebingungan, ucap Papa Fabio memberikan ide. Baik, Pak. Ucap Ciara yang menyetujui ide yang diberikan mertuanya. Rahel, main sama Opa dulu ya. Panggil juga Abang Ronan, lanjutnya sambil mengusap rambut Rahel dengan lembut. Beruntung Rahel adalah sosok anak kecil yang mudah akrab dengan seseorang. Apalagi tadi Ciara sudah mengenalkannya. Itu artinya Ciara sudah kenal baik dan percaya jika orang di depannya ini takkan menyakitinya. Papa Fabio langsung menggendong Rahel dan minta ditunjukkan kamar kos milik mereka. Kecil sekali kamar kosnya, besok pindah ya. Bisik Papa Fabio pada cucunya saat mereka sudah sampai di depan kamar kos. Opa punya uang. Cewa kos nih mahal. Nda Uca ajak pindah talon nda punya uang. Kacian mama, ucap Rahel membuat Papa Fabio begitu terharu. Punya, banyak. Buat beli rumah 100 juga bisa, ucap Papa Fabio. Kombong kali opa ini. Badilah uangnya buat Acel dan mama, ucap Rahel sambil menengadahkan telapak tangannya ke arah sang opa. Tanpa mengucapkan apapun, Papa Fabio langsung memberikan dompetnya pada Rahel. Dompet mewah dan terasa tebal membuat Rahel membulatkan mulutnya. Bahkan kini Rahel minta untuk diturunkan dari gendongannya. Abang. Acel bapat lejeki nombok, seru Rahel sambil menggoyangkan dompet milik Papa Fabio. Abis nyuli dari mana itu dompetnya, Acel? Kembalikan cana, Doka. Seru Ronan. Aish. Ini ndak nyuli, abang. Dikaci cama opa, seru Rahel sambil menunjuk ke arah Papa Fabio. Sedangkan Papa Fabio hanya bisa mematung di tempatnya saat melihat Ronan. Sangat mirip dengan Julian, bak. Pukul 8.58. 50,0%. 54. Pinang dibelah dua. Tanpa perlu tes DNA, sudah dapat dipastikan jika Julian adalah ayah kandung dari Ronan. Sedangkan Rahel sendiri lebih mirip Ciara, walaupun secara sifat cenderung menurun dari Mama Marta. Siapa? Tanya Ronan dengan tatapan menyelidik bahkan langsung menarik tangan Rahel agar bisa disembunyikan di belakang tubuhnya. Santai, Ronan. Opa bukan orang jahat ucap Papa Abio sambil mengangkat kedua tangannya pertanda menyerah. Namun ia salut dengan Ronan yang waspada pada orang di sekitarnya. Siapa? Tanya Ronan lagi penuh penekanan. Opa Fabio, ayahnya papamu. Nanti biar mamamu yang jelaskan sama kalian. Sekarang kalian sama opa dulu, ucap Papa Fabio dengan hati-hati. Tanpa mengucapkan apapun, Ronan langsung pergi meninggalkan kembarannya dan Papa Fabio. Ronan ingin memastikan sesuatu. Sedangkan Papa Fabio tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Rahel langsung duduk sambil menatap Papa Fabio yang kebingungan. Nda Uca pitilkan Abang Onan. Dia emang cuka aneh. Lihat caja itu keljana, otak-atik balang lucak. Ucap Rahel sambil menunjuk ke arah pekerjaan Ronan yang belum diselesaikan. Ronan bisa memperbaiki TV rusak. Bukannya ini bahaya, ucap Papa Fabio dengan tatapan penasarannya. Aman, abang atuh mah pintal. Bika cemuana, ucap Rahel mengatakan dengan rasa banggarnya. Bagaimana bisa anak usia belum 4 tahun sudah memperbaiki barang elektronik begini?
Luar biasa, gumam Papa Fabio yang merasa jika cucunya satu itu sangat berbeda. Mempunyai kemampuan yang mungkin tak dimiliki kembaran dan anak seusianya. Rahel, kamu mau ikut tinggal sama Opa enggak? Tanya Papa Fabio tiba-tiba setelah memikirkan banyak hal. Dek, jangan bawa adikku si Acel. Dia halus dicini sama aku dan Mama. Jangan picahkan kami. Pukul 8.58. 75,0%. 55. Ketakutan. Ada apa, Ronan? Kenapa kamu datang-datang bisa bilang kayak gitu? Tanya Papa Fabio saat melihat Ronan datang dengan tatapan kosongnya, lebih seperti orang yang sedang ketakutan. Mama mana? Kalian semua mau bawa Mama dan Acel, seru Ronan lagi membuat Papa Fabio kebingungan. Tadi Ronan tiba-tiba pergi, ternyata untuk mencari Ciara. Namun ia tak menemukan Ciara di depan gerbang kos. Rasa takut menyelimuti pikiran dan hati kecil Ronan. Kedatangan ayah dari papanya bisa saja untuk mengambil Rahel juga. Lah takut ditinggalkan oleh Ciara dan Rahel. Mamamu ada, nanti juga ke sini sama papamu. Tunggu saja di sini, biar opa yang temani, ucap Papa Fabio dengan lembut. Ndak, Bong. Kalian semua benolong. Potokna kembalitan mama aku. Papa kami sudah meninggal, seru Ronan dengan mata berkaca-kaca membuat Papa Fabio kebingungan. Bubuk bulu cini, ucap Rahel yang langsung menggandeng kembarannya untuk duduk di sampingnya. Mama cuma dipindam bental cama Om Danteng. Muta Om Danteng yang mirip cama abang itu loh. Talo Papa Elum meninggal, ya Tita Bel cukul. Talo sudah, bialin saja. Acel Atan selalu ada di sini. Da Atan inggal-inggal abang Onan, lanjutnya menenangkan kembarannya itu dengan celotehan khasnya. 1. Ada apa, Ronan? Kenapa kamu nangis? Tanya Bang Tigor yang tiba-tiba datang. Bang Tigor yang hendak mengajak Ronan dan Rahel untuk sarapan bersama, terkejut melihat ekspresi keduanya. Terlihat seperti akan menangis dan itu jarang Bang Tigor lihat saat di desa. Apalagi ada orang asing juga di sana. Mama peldi cama olang acing, ucap Ronan. Kali, Bang Tigor. Serunya meminta tolong. Butan olang acing, abang. Tapi Om Danteng. Ndak batalan mama ditulik, enang aja udah. Nih. Mending abang jajan komai, ucap Rahel membenarkan ucapan Ronan kemudian memberikan selembar uang berwarna merah kepada kembarannya itu. Papa Fabio sedikit menjelaskan pada Bang Tigor mengenai apa yang terjadi. Setidaknya Bang Tigor yang sudah dewasa sedikit mengerti tentang kejadian sebenarnya dan tidak berpikiran negatif. Bang Tigor menatap Ronan yang terdiam dengan tatapan kosongnya setelah memahami situasi yang ada. Biasanya Ronan tak seperti ini jika ditinggal pergi Ciara. Ronan, mamamu sedang menyelesaikan masalah orang dewasa. Dia akan aman, Bang Tigor yang akan menjamin itu. Ucap Bang Tigor yang mulai segan dengan Ronan ketika tahu bahwa kedua anak ini ternyata dari keluarga kaya. Sedari dulu Bang Tigor sudah menduganya karena wajah terawat Ciara dan bagaimana cara mendidik kedua anaknya itu. Kalau ndak ulang-ulang? Tanya Ronan memastikan. Nanti kita cari. Biar opamu ini juga nanti yang hubungi anaknya, minta kembalikan mama kalian, ucap Bang Tigor dan dianggupi kepala oleh Papa Fabio. Pukul 8.58. 25,0%.
56. Kamu mau bawa aku kemana, Mas? Nanti anak-anak nyariin, seru Ciara yang kesal dengan suaminya. Ah. Mungkin saja sekarang bisa disebut mantan suami. Julian mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. La akan membawa Ciara ke suatu tempat. Mendengar Ciara mengatakan tentang kedua anaknya, Julian baru sadar jika sekarang dia sudah memiliki anak. Namun ia tak peduli itu untuk sekarang. Ada Papa Fabio yang akan menjaganya. Tenang saja, ada Papa. Jawab Julian dengan santainya. Rahel sih oke aja, dikasih jajanan juga diam dia. Tapi kalau Ronan, anak itu hanya mau dekat sama orang yang sudah akrab, ucap Ciara yang gregetan dengan sikap Julian. Dia menuruni sifatku, sayang. Papa pasti bisa mengatasinya, ucap Julian dengan santainya. Kita harus segera menyelesaikan masalah kita. Ada banyak hal yang harus kita bahas. Terutama saat kamu meninggalkanku dan malah merahasiakan kehamilan itu, lanjutnya dengan tegas. Ciara hanya bisa meneguk salivanya kasar. Kali ini Julian berbicara dengan nada tegas dan penuh penekanan. Bukan Julian yang tadi merengek dan ngambek karena momen harunya diganggu oleh Rahel. Sejak pacaran sampai menikah, sifat Julian ini yang paling Ciara takuti. Apa kamu takut padaku? Tanya Julian tiba-tiba saat merasa jika Ciara menjadi diam setelah mendengar ucapannya. Ciara hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mengalah dan menuruti keinginan Julian, itu yang harus ia lakukan sekarang. Daripada nanti Julian malah mengamuk dan emosinya tak terkendali. Kamu harus tahu bagaimana sakitnya aku ditinggal begitu saja. Kamu harus tahu gimana hancurnya aku saat mengetahui kehamilanmu dari orang lain. Bahkan sampai usia kehamilanmu menginjak 7 bulan, aku baru mengetahuinya. Aku sudah seperti suami yang bodoh dan buruk, ucap Julian dengan suara seraknya. Kendalikan emosi kamu, Mas. Kamu sedang mengemudikan mobil. Ingat. Ada anak-anak yang masih membutuhkan kita, ucap Ciara saat mendengar suaminya ingin membahas masalah ini di dalam mobil. Cit. Julian tiba-tiba membelokkan mobilnya dan masuk ke halaman rumah yang entah punya siapa. Mobil berhenti, Julian turun dan duduk di atas kap mobil. Tanpa mengajak Ciara, Julian memandang rumah mewah lantai 2 itu dengan tatapan kosongnya. Mas, rumah siapa yang kita datangi ini? Ayo pergi, nanti kita diusir kalau penghuninya datang. Seru Ciara yang sudah turun dari mobil mengikuti Julian. Mas. Panggilnya saat Julian tak menggubris ucapannya sambil menggoyangkan lengan tangan suaminya itu. Kamu tahu, Ciara. Rumah ini adalah hasil kerja kerasku untuk pertama kalinya. Rumah yang aku bangun untuk keluarga kecil kita, ucap Julian dengan pelan. Ini. Ya, ini hadiah untuk kamu dan anak-anak kita. Tapi kamu malah pergi tanpa penjelasan apapun. Kamu hanya pamit. Oh, pukul 8.58. 50,0%. 57. Dan memberikan harapan tentang karirku. Tapi kamu lupa satu hal, Ciara. Setelah Julian kemudian turun dari kap mobil dan berjalan mendekati Ciara. Kamu lupa. Kamu lupa bahwa aku tak bisa jauh darimu. Kamu lupa bahwa yang bisa mengendalikan emosiku tuh kamu, bukan orang lain. Kenapa kamu bisa melupakan itu semua, Ciara? Kamu sengaja ingin menghukumku karena hubungan LDR.
Kenapa kamu nggak bilang jika Mama terus menekanmu? Kamu anggap apa aku ini, Ciara? Seru Julian mengungkapkan semua unek-uneknya. Julian sampai mengguncang bahu Ciara. Julian ingin Ciara sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Julian ingin istrinya menganggap dia sebagai suami. Tempat pulang dan bercerita keluh kesah. Bukan malah memikirkan diri sendiri kemudian pergi seenaknya. Maaf. Ucap Ciara dengan mata berkaca-kaca. Aku takut. Mama memintaku menggugurkan kandungan jika sampai anak yang aku kandung itu perempuan. Aku takut, Mas. Aku takut hubungan antara Elbu dan anak hancur karena aduanku. Aku juga takut kamu tidak percaya dengan aduanku. Aku takut. Bingung. Serunya sambil menangis. Kamu jauh. Kalau tiba-tiba Mama mencelakaiku bagaimana? Siapa yang menjagaku? Siapa, Mas? Lanjutnya berteriak membuat Julian tersadar. Bukan hanya dia yang terluka dan ketakutan, namun juga Ciara. Istrinya itu memilih menyelamatkan anak mereka. Ciara tak mau dijauhkan dari anak mereka. Hanya mereka yang menjadi bukti jika suatu saat nanti keduanya bertemu dan dipersatukan kembali. Pukul 8.58. 75,0%. 58. Kembali. Maaf. Maafkan aku yang terlalu egois, hanya memikirkan luka, cinta, dan karirku saja. Seharusnya aku membawamu ikut, jadi kejadian ini tak perlu terjadi. Ucap Julian dengan tatapan bersalah. Tidak. Ini bukan salahmu. Ini sudah takdir dari Tuhan. Mari buka lembaran baru, jangan lagi ingat masa lalu. Ucap Ciara dengan senyum lembutnya. Benar. Mari kita buka lembaran baru. Kita hadapi semua masalah di depan bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah lagi, ucap Julian yang kemudian mengecup singkat kening Ciara. Kangen banget tahu ucapnya sambil menggoyang-goyangkan badan Ciara dalam pelukannya. Ciara hanya bisa terkekeh pelan mendengar ucapan Julian. Lah juga rindu dengan suaminya itu. Apalagi jika nanti sudah berkumpul dengan kedua anaknya, sudah tak bisa lagi bermesraan seperti ini. Pasti kedua anaknya akan lebih sering mengganggu kebersamaan mereka, terutama Rahel. Ayo kita jemput anak-anak. Kita bisa langsung tinggal di sini sama anak-anak, ucap Julian setelah mereka berkeliling rumah baru. Ciara tak menyangka jika Julian mau menunggunya kembali. Padahal ia pikir, setelah pergi waktu itu Julian akan langsung menggugat cerai. Apalagi tadi ia sempat mendengar cerita jika Mama Marta berusaha untuk mendekatkan Julian dengan perempuan lain. Sepertinya aku belum siap tinggal di rumah ini. Aku merasa tidak pantas untuk Kem. STTT. Ngomong sekali lagi kalau kamu nggak pantas untukku, aku jahit itu bibir kamu. Ucap Julian menyela ucapan Ciara. Kamu pantas, sangat. Bahkan aku yang merasa tidak pantas mendampingimu. Istri hamil dan melahirkan, namun tak ada di sampingnya. Aku memang suami dan ayah yang gagal, lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Jangan begitu. Kita sama-sama salah. Seharusnya aku lebih terbuka sama kamu kalau ada masalah. Ini malah sok-sokan simpan masalah sendiri. Mulai sekarang, aku ingin kita lebih terbuka lagi jika ada masalah. Entah masalah atau hal random apapun itu harus diceritakan, ucap Ciara yang langsung memeluk Julian dengan erat.
Benar. Kita dulu seperti anak kecil, masih labil waktu menikah. Masih mementingkan ego masing-masing. Ucap Julian membalas pelukan dari istrinya. Rasa takut itu ada dan keduanya masih sering dihantui oleh rasa bersalah. Ciara menganggukkan kepalanya. La akan memulai semuanya dari awal bersama suami dan kedua anaknya. La juga akan mempertahankan rumah tangganya, walaupun nanti Mama Marta tak menerima kehadirannya. La juga harus bisa menjaga Rahel, yang mungkin saja akan diperlakukan berbeda seperti cucu perempuan Mama Marta yang lain. Opa. Ayo buruan, seru Rahel yang kini berlarian di mall karena begitu senang diajak bermain. Pukul 8.58. 25,0%. 59. Cabal, Acel. Opa kan sudah tua, ndak bika itu lali-lali. Nanti malah tel candung, lepot kita. Ndak jadi main, tegur Ronan pada kembarannya. Jaslu talna opa sudah tua, halus celing lali-lali. Bial ndak taku itu takina ucap Rahel berdebat sengit dengan kembarannya. Rahel yang bosan di kos, akhirnya meminta Papa Fabio untuk diajak ke mall. Apalagi ia belum pernah sama sekali pergi ke mall. Tentu saja Ronan ikut karena harus menjaga kembarannya yang super aktif itu. Sebelum ke mall, Papa Fabio terus mencoba mengakrabkan diri dengan Ronan. Bahkan Papa Fabio sedikit mengajari Ronan belajar berbagai aplikasi yang dulu dibuat oleh Julian. Ronan begitu tertarik, membuat keduanya akrab. Opa tidak setua itu, Rahel. Opa masih bisa lari, tapi nggak bisa cepat. Kita jalan santai saja, nggak ada yang ngejar juga. Ucap Papa Fabio membela diri. Cama caja. Opa minumlah air tajin bial tua tayak Acel dan abang, ucap Rahel dengan antusiasnya. Air tajin. Tanya Papa Fabio sambil mengernyitkan dahinya bingung. Lia, air tajin yang dari lebusan naci itu loh. Macak opa ndak tahu iho. Cehat itu, kata Mama. Ucap Rahel menjelaskan. Papa Fabio menatap Rahel dan Ronan secara bergantian. Tak mungkin ia menanyakan mengapa mereka minum itu. Sudah jelas itu digunakan sebagai pengganti susu. Papa Fabio menghela nafasnya kasar, mengingat bagaimana penderitaan kedua cucunya gara-gara ulah sang istri. Ingin sekali Papa Fabio mengomeli istrinya, namun dia juga lelah. Semua rasanya sia-sia. Cucumu sendiri sampai nggak bisa minum susu gara-gara keegoisanmu. Sedangkan kamu, beli tas branded bisa sampai puluhan kali setiap bulannya. Terbuat dari apa hatimu, Ma? Gumam Papa Fabio sambil mengepalkan kedua tangannya. Opa, mau ini ya? Tanya Rahel dengan mengedipkan matanya berulang kali untuk merayu Papa Fabio. Ambil semua yang Rahel mau, ucap Papa Fabio membiarkan cucunya memilih cemilan yang disukainya. Jangan bolos, Acel. Temana cetan, kalau bolos itu, ucap Ronan mengingatkan. Cetan dak cuka bel teman cama Acel, celewet katana Acel itu. Kucing dia dengelin Acel ngomong, ucap Rahel yang ternyata selama ini menyadari jika dirinya sangat cerewet. Saat ini mereka berada di sebuah supermarket yang ada di dalam mall tersebut. Satu buah troli besar didorong oleh Papa Fabio untuk memanjakan kedua cucunya.
Papa Fabio begitu salut dengan Ciara yang sabar dan telaten dalam mendidik kedua anaknya. Rahel dan Ronan selalu minta izin terlebih dahulu jika ingin mengambil sesuatu. Pucingan, Opa. Balu cehali bel cama acel sudah bikin pucing, apalagi kalau tiap hari bel temu. Lacana mau tutup telinga telus bisik Ronan pada Papa Fabio yang berjalan di sampingnya. Sedikit. Sepertinya abis ini Opa perlu minum obat sakit kepala, ucap Papa Fabio sambil terkekeh pelan. Oh pukul 8.58. 50,0%. 60. Cepelti inilah Acel, apa saja dia komentari. Lasa inin tahunya juda tinggi. Apalagi kalau tentang makanan yang belum pernah dibelikan cama mama, pasti atan tanya telus. Tadang sudah beli, tapi ndak jadi dimakan. Ucap Ronan memperingati opanya agar tak selalu menuruti keinginan Rahel. Tidak apa. Habiskan saja uang opa untuk jajan kalian, ucap Papa Fabio dengan yakin. Bro. Acel. Terlalu sibuk memilih berbagai makanan pada rak supermarket membuat Rahel tidak melihat jalan. Akhirnya ia malah menabrak seseorang dan terjatuh. Papa Fabio dan Ronan langsung berteriak melihat Rahel terjatuh dengan bibir melengkung ke bawah. Hua. Apa ndak lihat nih ada orang cebe caldini. Ada Acel yang badana gemoy ini, macak ndak lihat juda. Perlu dikaci kacamata tuda lumpia ini orang tayakna, seru Rahel sambil menangis. Hei. Kamu yang nggak lihat itu, kok jadi nyalahin saya? Anak kecil lihat ini ada orang dewasa di sini. Main tabrak aja, waktu nabrak malah nangis. Dasar playing victim, seru seorang wanita parubaya sambil berkacak pinggang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Tanya Papa Fabio yang langsung membantu Rahel agar berdiri. Dendong, Opa. Orang ini malah-malahin anak kecil, adu Rahel sambil merentangkan kedua tangannya agar digendong Papa Fabio. Loh. Papa. Mama. Nenek Dayung. D pukul 8.58. 75,0%. 61. Kompetisi robot. Papa ngapain di sini? Siapa dia, Pak? Papa nikah lagi dan punya anak. Seru seorang wanita parubaya yang tak lain adalah Mama Marta sambil menunjuk ke arah Rahel. Mama Marta sedang mencari cemilan dan masker untuk menemani dirinya di rumah menonton drama. Namun saat ia mencari cemilan, dirinya tak sengaja menabrak seorang anak kecil. Tidak terlihat sama sekali badannya yang kecil, sehingga Mama Marta baru menyadari saat bocah itu menangis. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah suaminya juga berada di sana. Terlihat akrab dengan anak kecil yang ditabraknya itu. Bahkan anak kecil yang tak lain adalah Rahel itu sampai meminta gendong dan mengadu pada sang suami karena dimarahinya. Bukan, Ma. Ngomong sembarangan kamu ini. Ini cucu kita, seru Papa Fabio memperkenalkan Rahel pada Mama Marta. Cucu. Cucu dari siapa? Oh. Kamu punya anak lain selain dari Mama dan dia sudah memberimu cucu begitu. Seharusnya kamu itu fokus sama Julian yang sampai saat ini belum kasih kita cucu, seru Mama Marta membuat perhatian beberapa pengunjung supermarket terarah pada drama keluarga itu. Astaga.
Nanti kita bicarakan di luar. Malu papa, banyak yang lihatin begini. Gerutu Papa Fabio sambil menghela nafasnya kasar. Tutup mutana patek ini, opa. Bial olang dak liat muta opa, celetuk Rahel sambil mengambil snack berukuran besar dan meletakkannya tepat pada wajah Papa Fabio. Bahkan Rahel sudah menghentikan drama menangisnya karena sibuk melihat perdebatan Papa Fabio dan Mama Marta. Dia sudah memanggilmu dengan panggilan opa. Seru Mama Marta masih tak terima. Belicik tali kau, nenek dayung. Kucing pala acel dengal kelihatan cetal tayak petil ini, seru Rahel sambil menutup kedua telinganya. Lihat. Dia kurang ajar sama mama, Pak. Ibunya pasti mendidiknya tidak benar. Seru Mama Marta menyalahkan Ciara. Jangan pelnah bawa-bawa mamaku. Jangan kalahkan mamaku, seru Ronan yang sedari tadi diam, namun memberontak ketika mamanya dijelekkan. Mama Marta yang sedari tadi fokus dengan Rahel dan Papa Fabio, tak menyadari kehadiran Ronan. Mendengar ada seorang anak kecil yang menegurnya, Mama Marta mengalihkan pandangannya. Matanya melotot saat melihat siapa orang yang ada di samping suaminya. Julian. Seru Mama Marta dengan tatapan soknya. Pa. Julian jadi kecil. Lanjutnya sambil menunjuk ke arah Ronan. 1. Tu abang Onan, butan Julian, seru Rahel yang tak suka kembarannya dikira orang lain. Dia Julian, bukan buah durian. Seru Mama Marta tak terima. Wow. Itu abang atu, namana Onan. Capa juda yang ilang talo abang Onan buah dulian seru Rahel juga tak. Pukul 8.58. 25,0%. 62. Terima. Stop. Seru Papa Fabio yang pusing dengan perdebatan keduanya. Kita keluar dari sini. Papa pusing, lanjutnya yang langsung membawa Rahel dan Ronan pergi dari supermarket. Opa, dadanan acel di mana itu? Seru Rahel yang merengek saat jajanannya malah ditinggal begitu saja. Nanti diambil sama orang-orang opa, ucap Papa Fabio membuat Rahel mengerucutkan bibirnya kesal. Mata Rahel terus memelototi Mama Marta yang berjalan di belakang mereka. Rahel kesal dengan Mama Marta, sesi belanjanya tak bisa diteruskan. Padahal ia masih ingin membeli banyak makanan untuk dia dan kembarannya. Sedangkan Ronan memilih berjalan di samping Papa Fabio dengan raut wajah datarnya. La menyembunyikan kekesalannya pada Mama Marta yang menyalahkan didikan mamanya. Apa? Matam-matam cama acel, atu buntus patek daun picang bial tayak lempel. Ucap Rahel tanpa suara di balik punggung Papa Fabio. 2. Papa. Tu dia ancam mama, seru Mama Marta mengadu kelakuan Rahel. Diam, Mama. Tegur Papa Fabio membuat Mama Marta komat kamit menyumpahi Rahel. Opa, ndak pucing puna isli tayak dia. Danti isli caja, bial acel yang kalikan. Dijamin pilihan acel itu cemok, cekci, dan lemah lembut tayak acel ucap Rahel sambil menggeleng-gelengkan kepalanya saat memahami jika perempuan di belakangnya itu adalah istri dari Papa Fabio. Papa. Seru Mama Marta yang ternyata mendengar ucapan Rahel. Cupingna di mana-mana nih orang tua. Acel sudah ngomong pelantok maci bika dengal gumam Rahel sambil melirik sekilas ke arah Mama Marta.
Tigor. Anak-anak kemana? Tanya Ciara pada Bang Tigor yang baru saja kembali dari warung depan. Kak Ciara, ucap Bang Tigor sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Bang Tigor tampak canggung berbincang dengan Ciara. Apalagi ada seorang laki-laki yang sedari tadi menatapnya tajam. Bahkan melihat pakaian dari laki-laki di depannya ini saja, ia merasa minder. Ciara yang mengetahui jika Bang Tigor tampak kikuk pun langsung menyikut perut suaminya dengan siku tangan. Kenalkan, ini Bang Tigor, yang sering bantu aku dan anak-anak di desa. Bahkan saat di sini pun, ini berkat bantuan Bang Tigor. Kos ini pun sewanya Bang Tigor yang bayar, ucap Ciara mengenalkan tetangganya itu. Julian, ucap Julian memperkenalkan diri dengan singkat. Terima kasih atas bantuanmu untuk anak dan istriku, lanjutnya yang seakan menekankan kata istri pada Bang Tigor. Oveliun. D pukul 8.58. 50,0%. 63. Maaf ya, Tigor. Suami kakak emang nggak bisa senyum. Dia lagi sariawan, ucap Ciara membuat Julian memelototkan matanya. Tidak apa, Kak. Ronan dan Rahel tadi dibawa pergi sama opanya. Mereka mau ke mall, katanya. Ucap Bang Tigor yang langsung menjawab pertanyaan dari Ciara. Oh ya, Kak. Besok jadinya anak-anak berangkat ke tempat kompetisinya bagaimana? Soalnya Tigor ada wawancara kerja, jadi nggak bisa antar, lanjutnya bertanya. Kompetisi? Kompetisi apa, sayang? Tanya Julian yang tak paham dengan arah pembicaraan mereka. Ciara hanya bisa menepuk dahinya pelan mendengar pertanyaan Julian. Pasalnya ia belum memberitahu suaminya jika tujuan mereka datang ke kota ini karena Ronan ingin mengikuti kompetisi robot. Sedangkan Bang Tigor hanya menunggu bagaimana keputusan Ciara. Sekarang sudah ada suaminya, pasti akan lebih mudah aksesnya agar bisa sampai tempat kompetisi. Ronan ikut kompetisi robot yang diadakan sama perusahaan apa gitu? Lia kan, Tigor? Tanya Ciara yang sebenarnya tak terlalu mengerti dengan kompetisi itu. Kompetisi atur sistem data robot di perusahaan Juchitek, ucap Bang Tigor membenarkan. Apa? Jadi anak kecil yang mendaftar pakai gambar Superman itu Ronan? Tanya Julian dengan tatapan terkejutnya dan dijawab anggukan kepala oleh Bang Tigor. Benar, Kak. Katanya biar kelihatan misterius dan menaik perhatian. Karena biasanya pendaftar dengan usia segitu pasti akan diremehkan, ucap Bang Tigor menjelaskan maksud dari penggunaan gambar itu. Kok kamu tahu? Tanya Ciara dengan tatapan bingungnya. Itu perusahaan milikku, sayang, jawab Julian membuat Ciara dan Bang Tigor menatapnya dengan raut wajah terkejut. Ciara memang tahu jika Julian suka sekali dengan robot, game, dan yang berbau aplikasi atau sistem. Namun tak menyangka jika perusahaan yang dibangun oleh Julian dulu adalah Juchitek. Pasalnya waktu itu Julian hanya bilang akan mengembangkan game. Sedangkan Bang Tigor langsung bisa menyimpulkan dari mana asal kecerdasan dari Ronan. Pantas saja Ronan bisa memperbaiki HP rusak. Bukan hanya hardware, tapi jika aplikasi dan softwarenya rusak juga bisa. Ternyata kecerdasan otaknya menurun dari bapaknya, gumam Bang Tigor. D pukul 8.59. 75,0%.
64. Penjelasan. Jadi benar kalau perusahaan yang mengadakan kompetisi robot itu milikmu, Mas? Tanya Ciara yang masih belum yakin atas ucapan suaminya. Lia ucap Julian yang kemudian mengambil kartu tanda pengenalnya sebagai CEO dari PT Jucitek. Selamat. Ucap Ciara tiba-tiba yang kemudian memeluk Julian dengan erat. Inilah impian dari seorang Julian sejak SMA, membangun perusahaan yang menciptakan game dan robot. Awalnya Ciara ragu dengan impian Julian itu karena memang masih jarang ada yang mengembangkannya. Namun melihat bagaimana perjuangan Julian, membuat Ciara berusaha terus mendukungnya. Hingga ia rela menjalin hubungan jarak jauh dengan suaminya. Ternyata sekarang sang suami berhasil mengembangkan dan membangun perusahaan itu. Terima kasih, ucap Julian sambil mengusap punggung istrinya dengan lembut. Sebentar. Kalau kamu yang mengadakan kompetisi itu, apakah Ronan masih bisa ikut? Aku ingin melihat kemampuan Ronan yang sebenarnya. Sembunyikan dululah itu statusmu sebagai pemilik perusahaan. Biar Ronan nanti jika menang, tidak berpikiran karena ini privilege dari papanya. Ucap Ciara dengan tatapan permohonan. Masih boleh ikut. Lagi pula kompetisi ini untuk umum dan jurinya juga terpilih dari luar perusahaan. Aku akan mencoba profesional. Jika memang Ronan mampu, dia pasti akan jadi juaranya. Ucap Julian dengan yakin. Syukurlah jika masih boleh ikut. Dia akan kecewa jika sampai dilarang ikut. Apalagi dia begitu antusias saat tahu ada kompetisi ini, ucap Ciara sambil menghela nafasnya lega. Besok biar kalian dijemput sama sopir. Tidak mungkin kita berangkat bersama. Yang ada nanti Ronan dikira curang, ucap Julian membuat Ciara menganggukkan kepalanya mengerti. Bang Tigor memilih kembali ke kamar kosnya. Sedangkan Ciara memilih untuk ke kamar kosnya bersama Julian sambil menunggu kedua anaknya. La akan ikut tinggal pindah rumah bersama Julian. Bang Tigor sedikit sedih, pasalnya ia akan berjauhan dari si kembar. Namun ia tak bisa melarang Ciara untuk berkumpul kembali dengan suaminya. Uang sewa kos Ciara selama beberapa hari sudah diganti langsung oleh Julian. Bahkan Julian akan membantu Bang Tigor untuk diterima di perusahaan yang dilamarnya. Ternyata perusahaan yang dilamar Bang Tigor, merupakan cabang dari bisnis milik Papa Fabio. Opa, Matan Bulu. Lapal kali ini pelutna acel. Bika kulus kelempeng talon dak dibeli matan ini acel, ucap Rahel mendramatisir. Ayo pulang aja, Pak. Papa kan harus menjelaskan tentang ini. Mama udah penasaran banget, ucap Mama Marta yang tak setuju jika harus makan dahulu sebelum pulang. Apalah orang tua ini, ndak lihat kalau ada orang mau pincan talna terlambat matan. Ndak puna ati emang ini orang catu, ucap Rahel dengan tatapan sinisnya. Pukul 8.59. 25,0%. 65. Lebay. Gak makan sekali juga gak akan ngaruh. Perutnya tetap aja bulat kayak bola gitu kok, sindir Mama Marta yang memang sedari tadi tak suka dengan kehadiran Rahel. Oi. Huff. Orang waras ngalah, bisik Papa Fabio yang sudah kepalang pusing dengan keributan dua perempuan berbeda usia itu. La memilih untuk membuat Rahel diam dibandingkan istrinya yang tak punya rem jika sudah ngomel.
Akhirnya Rahel memenangkan perdebatan itu, mereka singgah terlebih dulu ke sebuah restoran yang berada di dalam mall. Mama Marta terus menggerutu karena rasa penasarannya belum juga terjawab. Mama Marta duduk di depan Ronan dengan terus memperhatikan bocah laki-laki itu. Sangat mirip dengan Julian. Pendiam dan sangat dingin. Tapi Julian kan belum menikah lagi, lalu anak siapa ini? Gumam Mama Marta sambil terus memperhatikan Ronan. Terlihat sekali jika Ronan sangat risih diperhatikan seperti itu. Bahkan cara makan Ronan pun tak luput dari pandangan Mama Marta. Bikanda itu mata nanda lihat abang atu telus. Taulah talo abang onan danteng, tapi tan nenet dayung cudah tua. Kadal dilidong, macak cuka cama nanak tecil. Ucap Rahel menyindir Mama Marta yang memperhatikan Ronan dari atas ke bawah. Is. Siapa sih kamu? Suka-suka aku dong mau lihatin siapa. Entar lihatin kamu terus, dibilang nggak normal. Ucap Mama Marta dengan mulut nyinyirnya.